Selamat siang. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Albert Hasudungan Panjaitan dengan NIK 4312111000004. Untuk pertama, saya akan membahas mengenai CPMK 4, bentukan sikap dan perilaku, proses pembentukan kepribadian. Nah, di sini akan dibahas ada 8 materi. Yang pertama adalah proses terbentuknya sikap. Yang kedua, jenis-jenis masalah sikap dan perilaku. Yang ketiga, faktor penghambat pembentukan sikap dan perilaku. Yang keempat, teori-teori perilaku dan sikap. Lalu proses pembentukan kepribadian, keenam tahapan pembentukan kepribadian, yang ketujuh hambatan dan masalah-masalah dalam terbentuknya kepribadian, dan yang kedelapan yaitu faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. Baik, saya akan mulai yang pertama tentang proses terbentuknya sikap. Proses terbentuknya sikap. Proses pembentukan sikap terjadi dengan sistem adopsi dari orang lain, yakni melalui suatu proses, yaitu proses pembelajaran sosial. Nah, untuk proses terbentuk sikap ini ada 4. Yang pertama yaitu classical conditioning. Classical conditioning merupakan bentuk dasar dari pembelajaran di mana satu stimulus yang awalnya netral menjadi memiliki kapasitas untuk membangkitkan reaksi melalui rangsangan yang berulang kali dengan stimulus lain. Lalu yang kedua, instrumental conditioning. Instrumental conditioning yaitu bentuk dasar dari pembelajaran di mana respon yang menimbulkan hasil positif atau mengurangi hasil negatif yang diperkuat. Lalu yang ketiga, pembelajaran melalui observasi. Untuk yang ketiga ini, prosesnya terjadi hanya dengan memperhatikan tingkah laku orang lain. Lalu yang keempat, perbandingan sosial. Nah, di perbandingan sosial, proses membandingkan diri kita dengan orang lain untuk menentukan apakah pandangan kita terhadap kenyataan sosial benar atau salah. Itu adalah proses dari terbentuknya sikap. Lalu berikutnya masuk ke jenis-jenis masalah sikap dan perilaku. Perilaku yang menunjukkan bahwa individu tersebut bermasalah bisa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, perilaku bermasalah positif, yaitu yang meliputi tingkah laku ingin tahu, di mana perilaku yang menunjukkan sikap keingintahuan yang tinggi terhadap perkara atau persoalan apapun yang dilihat. Lalu yang kedua, perilaku cepat belajar, yaitu apabila seseorang cepat menangkap suatu masalah atau informasi yang baru dipelajari atau dapat mempelajari sesuatu yang baru dengan cepat. Yang ketiga, perilaku pintar cerdas, yaitu perilaku yang cepat dalam berpikir dan menggunakan otaknya dengan cerdas. Dan yang keempat, perilaku proaktif, yaitu perilaku yang selalu menunjukkan kesungguhan atau sikap maju ke depan apabila dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Lalu yang kedua adalah perilaku bermasalah negatif, yaitu meliputi tingkah laku atau perilaku yang menghalang, di mana perilaku menghalang ini bergantung yang berupa tindakan yang membahayakan diri. Lalu yang kedua adalah kebimbangan, yaitu perilaku yang selalu tampak merasa takut, bimbang, dan tidak memiliki keyakinan terhadap dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, tergantung berlebihan. Nah, tingkah laku ini itu terlalu mengharapkan adanya bantuan atau pertolongan dari orang lain, terutama orang tua atau orang lain yang dekat dengannya. Nah, perilaku ini adalah perilaku yang manja dan tidak bisa mandiri. Lalu berikutnya, pengunduran diri dan mengasingkan diri. Nah, mengasingkan diri atau pengunduran diri ini adalah perilaku yang tampak malu untuk menunjukkan kebolehan, ragu dalam memberi pendapat atau ide, tidak yakin pada kemampuan diri sendiri, dan seringkali menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya. Nah, tingkah laku ini akan menunjukkan ketidaksukaan bergaul atau berkomunikasi dengan sesamanya. Adanya sikap rendah diri yang berlebihan dan selalu merasa malu pada orang lain. Lalu yang ketiga,
jenis-jenis masalahnya adalah perilaku mengganggu yang meliputi hiperaktif. Nah, perilaku mengganggu ini sebenarnya adalah perilaku yang disruptif, yang merupakan perilaku yang dapat membahayakan orang lain dan bisa berupa perilaku abnormal. Ya, terdiri pertama yaitu dari hiperaktif. Hiperaktif itu adalah bentuk tingkah laku, perilaku atau kelakuan yang sangat agresif. Lalu yang kedua yaitu nakal, di mana contohnya mengganggu teman, orang lain, perilaku bullying, dan sejenisnya. Lalu yang ketiga, perilaku mengganggu, di mana berperilaku sesuka hati ketika sedang belajar, berisik, tertawa keras-keras, berjalan keluar masuk ruangan kelas, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya agresif. Perilaku agresif ini dia bisa secara lisan ya dengan menggunakan kata-kata kasar, tidak sopan, dan tidak patut diucapkan. Bisa juga melalui secara fisik. Jadi agresif secara fisik. Dan jenis yang keempat yaitu perilaku antisosial. Nah, perilaku antisosial ini adalah tingkah laku yang disruptif juga yang akan membahayakan diri sendiri, masyarakat, dan orang di sekitarnya. Yang pertama yaitu permusuhan. Perilaku yang senang mencari keributan dan mencari masalah dengan setiap orang. Lalu yang kedua adalah vandalisme, yaitu perilaku untuk merusak benda-benda, terutama benda milik orang lain, seperti mencoret tembok, merusak rambu lalu lintas, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu grup ya. Jadi perilaku yang sering membuat grup atau berhubungan dengan beberapa orang saja yang memiliki tingkah laku sama atau tabiat yang sama, namun lebih cenderung dalam artian tingkah laku yang negatif. Lalu yang terakhir yaitu geng. Nah, di sini geng itu adalah membangun kumpulan-kumpulan tertentu di dalam sekolah yang ditakuti, atau maksudnya bukan hanya di sekolah ya, tapi komunitas tertentu yang ditakuti atau disegani oleh orang-orang di sekitarnya yang melakukan bullying untuk menakuti orang-orang lain. Itu adalah jenis-jenis masalah sikap dan perilaku. Lalu kita masuk berikutnya ke faktor penghambat pembentuk sikap dan perilaku. Nah, di sini proses pembentukan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor-faktornya itu yang pertama adalah persepsi. Persepsi itu adalah sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. Lalu yang kedua, motivasi. Nah, motivasi itu diartikan sebagai dorongan untuk bertindak dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil daripada dorongan dan gerakan ini akan diwujudkan dalam bentuk perilaku. Lalu yang ketiga adalah emosi. Emosi adalah bisa timbul juga karena emosi. Jadi aspek psikologis yang mempengaruhi emosi itu sangat berhubungan erat dengan keadaan jasmani seseorang. Sedangkan keadaan jasmani ini merupakan hasil keturunan atau bawaan. Lalu yang terakhir untuk faktor penghambatnya adalah tentang belajar. Jadi belajar bisa diartikan sebagai suatu pembentukan perilaku yang dihasilkan dari praktek-praktek dalam lingkungan hidup. Nah, belajar itu adalah suatu perubahan perilaku yang dihasilkan dari perilaku terdahulu atau sebelumnya. Lalu berikutnya kita akan masuk ke dalam teori-teori perilaku dan sikap. Teori yang pertama yaitu teori belajar. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Carl Hoffland dan juga rekan-rekannya, di mana asumsi di balik teori ini adalah bahwa setiap proses pembentukan sikap sama seperti pembentukan kebiasaan. Jadi orang mempelajari informasi dan fakta tentang objek sikap yang berbeda-beda, dan mereka juga mempelajari perasaan dan nilai yang diasosiasikan dengan fakta tersebut. Teori ini banyak menggunakan prosedur classical conditioning yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Lalu yang kedua yaitu teori konsistensi kognitif. Teori ini berfokus pada keberadaan sikap sesuai satu sama lainnya atau dengan sikap-sikap yang lain. Teori ini itu memandang manusia sebagai pemroses informasi yang aktif dan mencoba memahami seluruhnya atas apa yang dirasakan, dipikirkan, dan diperbuat, di mana mereka secara aktif menyusun dan menafsirkan dunia tersebut untuk membuat kecocokan terhadap inkonsistensi yang bisa terjadi di antara dan dalam sikap-sikap.
Lalu yang ketiga, teori persepsi diri. Teori ini akan berfokus pada individu yang mengetahui terhadap sikapnya dengan mengambil kesimpulan dari perilakunya sendiri dan persepsinya tentang situasi. Implikasinya yaitu perubahan perilaku yang dilakukan seseorang menimbulkan kesimpulan pada orang tersebut bahwa sikapnya telah berubah. Lalu yang terakhir yaitu teori presentasi diri. Nah, menurut teori ini, orang memiliki suatu kebutuhan untuk mengabsahkan aspek-aspek penting dari konsep dirinya, terutama jika konsep dirinya terancam. Teori ini secara aktif mengelola self-image atau kesan yang mereka berikan kepada orang lain. Dan yang berikutnya, yang terakhir ya, ini adalah teori ekspektasi nilai, di mana teori ini mengasumsikan bahwa orang mengadopsi posisi atau pandangan berdasarkan penilaian pro dan kontra atau untung dan rugi, yakni berdasarkan nilai yang mereka berikan pada kemungkinan efeknya. Menurut teori ini, dalam pengapresiasian sikap, orang cenderung memaksimalkan penggunaan subjektif atas berbagai hasil yang diperkirakan, yang merupakan produk dari nilai hasil tertentu dan pengharapan bahwa posisi ini akan menimbulkan hasil yang bagus. Berikutnya kita akan membahas tentang proses pembentukan kepribadian. Nah, kepribadian atau yang disebut juga dengan jiwa atau perilaku itu merupakan hasil perpaduan antara bawaan di mana itu masuk ke dalam faktor internal dan juga dengan pengalaman yang masuk ke dalam faktor eksternal. Nah, pembawaan itu bersumber dari dalam diri setiap individu seperti kecerdasan, bakat, minat, kemauan, dan sebagainya. Sedangkan pengalaman itu bersumber dari pergaulan, pendidikan, dan pengaruh nilai-nilai dan juga norma sosial. Kita masuk lagi ke dalam tahapan pembentukan kepribadian. Secara umum, kita dapat merumuskan tahapan pembentukan kepribadian itu pada 3 fase ya. Fase yang pertama yaitu attitudes, di mana dilakukan ya. Fase pertama itu dilakukan pertama kali sejak anak berusia 1 sampai 2 tahun. Ketika anak mulai mengenal dirinya sendiri, fase ini akan membedakan kepribadian seseorang menjadi 2 bagian penting. Nah, yang pertama tadi yaitu attitudes, di mana bagian yang pertama unsur-unsur dasar atas berbagai sikap yang disebut dengan attitudes yang kurang lebih bersifat permanen dan tidak mudah berubah di kemudian hari. Lalu untuk yang kedua di dalam fase pertama yaitu keyakinan. Jadi ya bagian kedua ini berisi tentang unsur-unsur yang terdiri atas keyakinan-keyakinan atau anggapan-anggapan yang lebih fleksibel yang sifatnya mudah berubah atau dapat ditinjau kembali di kemudian hari. Lalu yang kedua yaitu fase kedua ya. Di fase kedua ini merupakan fase yang sangat efektif dalam membentuk dan mengembangkan bakat-bakat yang ada pada diri seorang anak. Nah, untuk fase ini itu diawali dari usia 2 sampai 3 tahun. Nah, itu terdiri dari dorongan atau drives, di mana unsur ini merupakan pusat dari kehendak manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang selanjutnya akan membentuk motif-motif tertentu untuk mewujudkan suatu keinginan. Lalu unsur yang kedua yaitu naluri atau insting. Naluri ini merupakan suatu dorongan yang bersifat kodrati yang melekat dengan hakikat makhluk hidup. Lalu unsur ketiga yaitu emosi atau getaran hati, di mana merupakan suatu yang abstrak yang menjadi sumber perasaan manusia. Unsur keempat yaitu perangai, di mana merupakan perwujudan dari perpaduan antara hati dan pikiran manusia yang tampak dari raut muka maupun gerak-gerik seseorang. Lalu yang kelima yaitu intelijensi atau intelligence question atau IQ ya. Intelijensi ini adalah tingkat kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang. Lalu yang terakhir dalam fase kedua unsurnya yaitu bakat atau talent. Jadi bakat pada hakikatnya merupakan sesuatu yang abstrak yang diperoleh seseorang karena warisan biologis yang diturunkan oleh leluhurnya atau orang tuanya seperti bakat seni, olahraga, berdagang, berpolitik, dan lainnya.
Nah, kemudian masuk ke dalam fase ketiga. Unsur-unsurnya yang pertama yaitu kepribadian normatif ya. Jadi sebenarnya di dalam fase ketiga ini proses perkembangan kepribadian seseorang itu fase yang ketiga ini adalah fase terakhir, di mana ditandai dengan semakin stabilnya perilaku-perilaku yang khas dari orang tersebut. Gitu. Jadi setelah kepribadian tersebut secara permanen, nah di sini baru diklasifikasikan menjadi 3 tipe kepribadian. Yang pertama itu ya tadi kepribadian normatif atau normative man, di mana kepribadian ini merupakan tipe kepribadian yang ideal. Seseorang tersebut mempunyai prinsip-prinsip yang kuat untuk menerapkan nilai-nilai sentral yang ada dalam dirinya sebagai hasil sosialisasi pada masa sebelumnya. Lalu yang kedua, kepribadian otoriter atau authoritative man. Tipe ini terbentuk melalui proses sosialisasi individu yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Dan yang ketiga yaitu kepribadian perbatasan, di mana kepribadian ini merupakan tipe kepribadian yang relatif labil, di mana ciri khas dari prinsip-prinsip dan perilakunya seringkali mengalami perubahan-perubahan, sehingga seolah-olah seseorang itu mempunyai lebih dari satu corak kepribadian. Lalu kita masuk ke hambatan dan masalah-masalah dalam terbentuknya kepribadian. Nah, di sini perkembangan kepribadian seseorang akan terhambat dikarenakan 2 hal, yaitu internal diri dan juga eksternalnya ya. Jadi yang pertama adalah internal. Nah, di faktor internal, perkembangan kepribadian itu akan mengalami hambatan yang berasal dari dalam diri individu sendiri. Contohnya seperti individu tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas, lalu individu kurang motivasi dan semangat dalam hidup, dan juga bisa masuk ke dalam faktor usia. Nah, pada faktor ini terlihat bahwa individu terbelenggu pada masa kanak-kanaknya dan tidak dapat menjadi pribadi yang dewasa. Nah, untuk faktor usia itu juga bisa menjadi penghambat bagi perkembangan kepribadian seseorang individu, dikarenakan individu yang telah berumur merasa bahwa mereka telah lebih banyak mengetahui arti kehidupan. Ada perasaan jenuh untuk merubah lagi setelah mungkin perubahan dilakukan sepanjang usianya, dan juga adanya penurunan kemampuan fisik secara motorik, memori pelupa, dan juga metabolisme. Lalu untuk hambatan-hambatan eksternal, di sini perkembangan kepribadian individu secara eksternal itu terdiri dari faktor tradisi budaya dan juga penerimaan masyarakat sosial. Nah, untuk faktor tradisi budaya, pada setiap budaya tersebut pada setiap faktor tradisi budaya yang diterima sama seseorang, itu bisa mengalami tekanan untuk mengembangkan suatu pola kepribadian yang sesuai dengan standar yang ditentukan budayanya. Kemudian ada faktor penerimaan masyarakat atau sosial, di mana penerimaan masyarakat atau lingkungan sosial juga akan mempengaruhi keinginan individu untuk mengembangkan kepribadiannya. Nah, penerimaan sosial yang tinggi menimbulkan rasa percaya yang tinggi juga pastinya, di mana yang akan berpengaruh pada peningkatan konsep diri positif. Sedangkan penerimaan masyarakat atau sosial yang rendah, itu akan menjadikan seseorang menjadi rendah diri, menarik diri dari kontak sosial yang akan terjadi kecenderungan untuk menutup diri, yang akan berpengaruh pada pengembangan konsep diri yang negatif. Berikutnya, kita masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. Nah, pembentukan kepribadian itu dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Faktor-faktor inilah yang akan menjadikan kepribadian individu yang satu dengan individu yang lainnya berbeda-beda. Nah, apa saja faktornya? Yang pertama yaitu faktor warisan biologis ya, atau heredity, di mana faktor warisan biologis ini biasanya itu berupa bawaan dari ibu, bapak, kakek, dan nenek, seperti IQ, bakat ya, atau talent tadi, intelijensi, dan sifat-sifat yang khas. Warisan biologis ini dapat berkembang dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, lingkungan sosial seseorang mempengaruhi perkembangan warisan biologisnya. Lalu yang kedua, faktornya yaitu lingkungan alam atau natural environment. Lingkungan fisik merupakan lingkungan alam seseorang tinggal. Perbedaan iklim, topografi, letak geografis, dan sumber daya alam yang ada mampu mempengaruhi kepribadian seseorang.
Contoh kepribadian orang yang tinggal di daerah kutub pasti berbeda dengan orang yang tinggal di daerah tropis. Lalu yang ketiga yaitu faktor lingkungan budaya dan sosial. Nah, untuk setiap masyarakat itu memiliki kebudayaan yang mengakar kuat dalam diri anggotanya. Pasti lambat laun kebudayaan itu dicerna dan dilakukan setiap saat hingga membentuk kepribadian. Oleh karena itu, kebudayaan pasti ikut memberikan andil dalam mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Lalu faktor yang keempat yaitu pengalaman kelompok atau group experiences. Kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh kelompoknya. Kelompok manusia sadar atau tidak telah mempengaruhi anggota-anggotanya dan para anggotanya akan menyesuaikan diri terhadap kelompoknya. Lalu yang terakhir faktornya yaitu pengalaman yang unik atau unique experience, yaitu setiap orang itu pasti mempunyai kepribadian yang berbeda dengan orang lain. Walaupun orang itu berasal dari keluarga yang sama, dibesarkan dalam kebudayaan sama, serta mempunyai lingkungan fisik yang sama pula. Itu adalah pembahasan dari CPMK 4 ya. Kita masuk ke dalam pembahasan CPMK 5 di mana kita akan membahas tentang pengidentifikasian emosi, penerapan dasar-dasar motivasi individu. Untuk isinya, kita akan membahas tentang proses terjadinya emosi, tahapan terjadinya emosi, macam-macam emosi, masalah-masalah dalam emosi, faktor yang mempengaruhi emosi, hubungan emosi dan perilaku individu dalam tindakan sehari-hari. Lalu berikutnya tahapan tingkatan motivasi, jenis-jenis motivasi, hambatan ekstrinsik dan intrinsik motivasi, lalu faktor yang mempengaruhi motivasi, dan terakhir akan membahas tentang hubungan motivasi dengan keberhasilan individu di dalam organisasi. Kita masuk ke dalam proses terjadinya emosi. Proses kemunculan emosi itu melibatkan faktor psikologis maupun faktor fisiologis. Nah, kebangkitan emosi pertama kali muncul akibat adanya stimulus atau sebuah peristiwa yang bisa netral ataupun positif ya. Bisa netral, positif, ataupun negatif. Nah, stimulus tersebut kemudian ditangkap oleh reseptor kita melalui otak. Nah, kita akan menginterpretasikan kejadian tersebut sesuai dengan kondisi pengalaman dan kebiasaan kita dalam mempersepsikan sebuah kejadian. Nah, interpretasi yang kita buat itu akan memunculkan perubahan secara internal di dalam diri kita dan kita akan bereaksi pastinya ya, di mana perubahan tersebut misalnya napas tersengal, mata memerah, keluar air mata, dada menjadi sesak, atau perubahan raut wajah, intonasi suara juga berubah, cara menatap, dan juga perubahan tekanan darah kita. Nah, itu adalah proses terjadinya emosi. Lalu kita masuk ke dalam tahapan terjadinya emosi. Nah, proses terjadi emosi itu ada 5 tahapan ya. Jadi melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama elicitors, di mana elicitors ini pengertiannya adalah adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. Misalnya ada peristiwa kebakaran. Lalu yang kedua tahapannya adalah receptors. Receptors ini yaitu aktivitas di pusat sistem syaraf kita setelah indera menerima rangsangan dari luar. Dalam hal ini yaitu bisa dibilang mata ya contohnya. Kita akan melihat peristiwa kebakaran tadi, maka mata akan berfungsi sebagai indera penerima stimulus atau reseptor awal. Setelah mata menerima stimulus, ia akan melanjutkan rangsangan tersebut ke otak sebagai pusat sistem saraf. Lalu tahap yang ketiga yaitu state, di mana state ini yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologis. Setelah rangsangan yang tadi mencapai otak, maka otak akan menerjemahkan dan mengolah stimulus tersebut serta menyebarkan kembali stimulus yang telah diterjemahkan tadi ke berbagai bagian tubuh lain yang terkait sehingga terjadi perubahan fisiologis seperti jantung berdetak keras, tekanan darah naik, badan tegang, atau terjadinya perubahan pada hormon lainnya. Lalu tahap yang keempat yaitu expression. Nah, di expression itu akan terjadi perubahan pada daerah yang dapat diamati. Contohnya wajah, tubuh, suara, atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. Contohnya otot wajah mengencang, tubuh tegang, mulut terbuka,
dan suara keras berteriak atau bahkan lari kencang menjauh. Dan yang terakhir tahapannya adalah experience. Nah, di experience ini yaitu akan menghasilkan persepsi atau interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Dengan pengalaman individu dalam menerjemahkan dan merasakan perasaannya sebagai rasa takut, stres, terkejut, dan juga ngeri. Itu adalah tahapan terjadinya emosi. Lalu masuk ke dalam macam-macam emosi. Nah, macam-macam emosi itu berdasarkan arah aktivitasnya dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, emosi marah, di mana emosi marah ini yaitu emosi yang mengekspresikan ketidaksukaan dan menolak terhadap suatu peristiwa. Kemarahan selalu terlihat berhubungan dengan keadaan tertentu. Kemarahan bisa pula timbul sehubungan dengan keadaan yang sebetulnya tidak lazim menimbulkan kemarahan. Lalu berikutnya emosi takut. Nah, emosi takut di dalamnya tentu seseorang akan berarak untuk meninggalkannya ya, karena dia takut. Lalu berikutnya emosi cinta. Nah, emosi cinta, emosi ini merupakan gambaran kesenangan bagi si pelaku, tentunya kebalikan dari emosi takut. Kalau emosi takut tadi meninggalkan, kalau emosi cinta ini berarti dia akan mendekatinya. Lalu yang keempat, emosi depresi. Nah, emosi depresi itu seseorang mulai menutup ekspresi terbuka daripada emosi-emosinya dan akan meluapkan dalam dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa sharing kepada orang lain sehingga membuat dia depresi. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan masalah-masalah dalam emosi. Nah, berkaitan dengan ekspresi emosi, terdapat beberapa masalah yang sering kali terjadi ya. Yang pertama itu masuk ke dalam norma atau kondisi suatu lingkungan sosial atau komunitas. Ya, di mana norma ini yang masuk ke dalam lingkungan sosial atau komunitas itu berbeda dengan cara mengekspresikan emosi di komunitas yang lainnya. Kondisi ini seringkali disebut dengan relativisme dalam mengekspresikan perasaan. Lalu yang kedua yaitu adanya aturan tertentu ya yang biasanya berkaitan dengan gender. Itu. Contohnya, laki-laki dan perempuan memiliki bentuk ekspresi diri yang berbeda. Contoh, laki-laki diidentikan kuat sehingga tidak boleh menangis. Apabila ada laki-laki yang kemudian mengekspresikan dalam bentuk menangis, akan dianggap tidak tepat atau aneh. Sedangkan perempuan untuk mengekspresikan kesedihan harus menangis. Sedangkan kalau tidak menangis akan dianggap aneh juga. Lalu yang ketiga, adanya perbedaan cara mengekspresikan emosi di lingkungan sosial dengan kebiasaan individu. Nah, untuk yang ketiga, contohnya ini misalnya ingin tertawa sekeras-kerasnya karena perasaannya senang, tapi tidak dapat ditampilkan atau diekspresikan karena norma yang mengatur dilarang tertawa sekeras-kerasnya. Tetapi cara tertawa harus secara santun. Jadi tidak bisa tertawa sekeras-kerasnya karena tadi terhalang atau terbatasi oleh kebiasaan-kebiasaan di dalam suatu lingkungan sosialnya. Lalu yang keempat, yaitu ketidaksesuaian antara kondisi lingkungan dan emosi yang diekspresikan. Nah, apabila terjadi ketidaksesuaian antara kondisi lingkungan dan emosi yang diekspresikan karena adanya permasalahan individu yang tidak dapat mengekspresikan emosi yang sesuai. Biasanya permasalahan ini terkait dengan gangguan psikologi seperti masalah emosi atau afeksi dan juga permasalahan terkait dengan social sensitivity. Berikutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi emosi. Nah, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi emosi seseorang yaitu adalah jenis kelamin, lalu perubahan fisik, misalnya pada saat masa puber, ya. Lalu yang ketiga perubahan hubungan keluarga, ya, terutama dengan kedua orang tua pastinya. Lalu perubahan hubungan dengan teman, lalu perkembangan usia, ya, dan juga perubahan hubungan dengan lingkungan sekitar itu juga akan menjadi faktor yang mempengaruhi emosi, serta berikutnya adalah sifat temperamen dan juga terhadap penghargaan dari dirinya sendiri. Jadi menghargai diri sendiri itu juga akan menjadi faktor yang mempengaruhi emosi.
Lalu berikutnya perkembangan spiritual dan religi itu juga akan mempengaruhi mempengaruhi emosi kita. Dan yang berikutnya adalah pengawasan orang tua serta pengalaman yang kita alami di dalam kehidupan itu akan mempengaruhi emosi-emosi yang akan terjadi di dalam hidup kita. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang hubungan emosi dan perilaku individu dalam tindakan sehari-hari. Pengaruh emosi terhadap tingkah laku manusia itu pasti sangat dominan ya. Emosi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Jadi kemampuan seseorang dalam mengarahkan dan menyesuaikan emosi terhadap suatu situasi akan berpengaruh pada perilaku dan hubungan sosial. Nah, pengaruh emosi terhadap perilaku individu ini diantaranya adalah yang pertama, bisa memperkuat semangat. Jadi apabila seseorang merasa senang atau puas atas hasil yang telah tercapai, dia pasti akan lebih semangat. Lalu yang kedua itu juga dapat melemahkan semangat. Jadi kebalikannya, di mana itu timbul karena ada rasa kecewa karena kegagalan dan juga sebagai puncak dari keadaan di mana yang akan menimbulkan rasa putus asa atau frustrasi. Lalu yang ketiga yaitu mengganggu konsentrasi belajar. Jadi pengaruhnya juga bisa menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar apabila seseorang sedang mengalami ketegangan emosi dan bisa juga menimbulkan sikap gugup atau nervous dan gagap dalam berbicara. Lalu yang keempat, gangguan penyesuaian sosial. Nah, di sini itu biasanya terjadi karena adanya cemburu dan juga iri hati. Lalu yang terakhir, yang kelima, hubungannya adalah suasana emosional. Jadi suasana emosional yang diterima dan dialami individu semasa kecilnya akan mempengaruhi sikap di kemudian hari, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang tahapan tingkatan emosi. Nah, motivasi itu memiliki beberapa tingkatan. Ada motivasi tingkat dasar atau basic, menengah, dan juga tinggi. Semakin tinggi tingkatan motivasi seseorang akan semakin bagus karena akan meningkatkan usahanya untuk meraih apa yang diinginkan. Ya, yang pertama tingkatannya yaitu adalah bisa dibilang dengan fear motivation, di mana tingkatan motivasi yang mendasar yang didasarkan atas ketakutan. Jadi ada seseorang yang melakukan sesuatu karena takut, jika tidak maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Misal orang patuh pada bos karena takut dipecat, anak belajar karena takut dimarahi orang tuanya dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah achievement motivation. Nah, achievement motivation ini adalah motivasi kedua di mana seseorang ingin mencapai sesuatu. Motivasi ini jauh lebih baik daripada motivasi yang pertama pastinya, karena sudah ada tujuan di dalam dirinya. Seseorang mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai suatu sasaran atau prestasi tertentu. Lalu yang ketiga yaitu adalah motivasi yang paling tinggi tingkatannya, yaitu inner motivation. Nah, motivasi yang ketiga ini didorong oleh kekuatan dari dalam. Makanya yang disebutkan inner, yaitu karena didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya. Seseorang yang telah menemukan misi hidupnya akan bekerja berdasarkan nilai atau value yang diyakininya. Nilai-nilai itu bisa berupa rasa kasih atau love pada sesama atau ingin memiliki makna dalam menjalani hidupnya. Itu adalah tahapan tingkatan dalam motivasi. Lalu kita masuk ke dalam jenis-jenis motivasi. Nah, motivasi itu dibedakan menjadi dua jenis dari sumbernya, yaitu motivasi yang bersumber dari intrinsik dan juga yang kedua adalah motivasi yang bersumber dari ekstrinsik. Untuk motivasi intrinsik itu bisa disebut juga dengan motivasi internal ya, yang merupakan motivasi yang datangnya bersumber dari dalam diri sendiri tanpa adanya ataupun pengaruh oleh faktor-faktor luar seperti pengaruh dari orang lain. Contoh dari motivasi intrinsik ini yaitu keinginan seorang individu untuk mencapai penghasilan dan uang guna membeli barang yang ia inginkan. Membeli barang tersebut benar-benar keinginannya bukan karena kebutuhan. Lalu yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, di mana motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena adanya pengaruh yang datangnya dari luar
maupun orang lain. Jadi motivasi ini biasanya datang ketika seseorang menginginkan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain atau juga biasanya mendapatkan barang yang orang lain punya. Contoh dari motivasi ekstrinsik ini yaitu ketika seseorang ingin mendapatkan penghargaan, dapat berupa pujian ataupun bonus dari orang lain. Lalu kita akan membahas tentang hambatan ekstrinsik dan intrinsik motivasi. Nah, untuk hambatan intrinsik, di sini yang pertama adanya kurangnya rasa percaya diri. Jadi kurangnya kepercayaan diri akan menyebabkan motivasi padam sejak awal ya, yakni dengan berpikir negatif terhadap diri sendiri di awal itu akan itu akan membunuh si motivasi tersebut. Sedangkan motivasi itu membutuhkan lahan yang tepat untuk tumbuh. Jadi kalau misalnya tidak percaya diri, otomatis motivasi tidak akan tumbuh. Nah, untuk tumbuh, motivasi membutuhkan lahan. Nah, lahannya tersebut adalah kepercayaan diri. Jadi kepercayaan itu harus ditingkatkan supaya tidak menurun motivasinya. Lalu yang kedua adalah kecemasan. Kecemasan adalah salah satu faktor penghambat motivasi, karena kecemasan itu bisa membekap atau menutup berbagai kelebihan manusia, termasuk juga motivasi yang dimiliki manusia. Lalu untuk hambatan esensi yang ketiga yaitu perasaan tidak memiliki atau tidak mempunyai masa depan. Jadi ketika seseorang merasa dirinya tidak mempunyai masa depan, ya tentu saja akan kehilangan motivasi. Perasaan tidak ada masa depan ini disebabkan kegagalan yang sering dialami, sehingga ia tidak percaya lagi ada keberhasilan di masa yang akan datang. Lalu yang keempat yaitu merasa diri sendiri itu tidak penting. Jadi jika seseorang merasa dirinya tidak berguna, ia menjadi kehilangan motivasi. Dia pasti akan kehilangan motivasi. Lalu yang terakhir untuk hambatan intrinsik yaitu tidak tahu apa yang terjadi. Nah, untuk tidak tahu apa yang terjadi ini biasanya terjadi karena kebingungan. Kebingungan itu yang akan menimbulkan orang tidak tahu apa yang akan dia perbuat. Hal ini tentu akan menghambat tumbuhnya motivasi untuk berbuat sesuatu. Jadi bagaimana motivasi dapat tumbuh jika ia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Lalu untuk yang kedua, hambatan ekstrinsik. Yang pertama yaitu opini negatif dari orang lain ya. Jadi opini negatif ini adalah salah satu penghambat motivasi yang paling sering dialami manusia. Lingkungan kita ini sering sekali dipenuhi oleh orang-orang yang pandai melemparkan opini negatif daripada memberikan opini positif. Jadi lebih banyak orang yang biasanya mencela, menjelek-jelekan, dan melemahkan semangat seseorang untuk melakukan sesuatu. Hal ini yang akan menyebabkan motivasi kita terhambat untuk tumbuh berkembang. Lalu yang kedua adalah pengakuan semu, di mana motivasi membutuhkan pengakuan yang tulus. Ketika pengakuan tersebut diberikan secara semu, mungkin karena perasaan tidak enak, nepotisme, dan ketakutan, maka pengakuan itu tidak akan menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pelakunya. Dan yang terakhir yaitu di dalam hambatan ekstrinsik adalah reward and punishment. Nah, reward and punishment ini adalah dua cara untuk memberikan motivasi kepada seseorang. Jadi tujuan pemberian reward dan punishment memang sama ya, tetapi bentuknya berbeda-beda. Seseorang yang mendapatkan reward belum tentu memiliki tingkat motivasi yang sama dengan orang yang mendapatkan punishment. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi motivasi. Ada banyak faktor yang dapat menimbulkan motivasi dalam diri seseorang. Faktor-faktornya tersebut itu akan menyebabkan timbulnya motivasi. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor internal atau intern, di mana faktor internal itu merupakan faktor motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Motivasi internal ini muncul akibat adanya keinginan individu untuk mendapatkan prestasi dan tanggung jawab di dalam hidupnya. Ada beberapa hal yang bisa termasuk ke dalam faktor internal, diantaranya adalah harga diri dan prestasi, yaitu sebab timbulnya motivasi di dalam diri seseorang bisa dikarenakan ingin mencapai prestasi tertentu atau ingin membuktikan dan meningkatkan harga dirinya. Lalu faktor internal yang kedua yaitu kebutuhan, di mana motivasi juga dapat timbul karena adanya kebutuhan akan sesuatu di dalam hidupnya sehingga ia termotivasi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
Lalu yang berikutnya adalah harapan, di mana harapan ini suatu yang ingin dicapai seseorang di masa yang akan datang dapat berpengaruh pada tindakan orang yang bersangkutan. Lalu berikutnya adalah tanggung jawab, di mana motivasi yang berasal di dalam diri seseorang untuk bekerja dengan baik dan hati-hati dalam menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Dan yang terakhir dalam faktor internal yaitu kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja dengan adanya kepuasan kerja tersebut itu juga akan bisa menimbulkan motivasi dalam diri seseorang lebih meningkat. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, di dalam faktor eksternal motivasinya ini bersumber dari luar diri seseorang. Jadi ada beberapa faktor eksternal yang timbul, diantaranya jenis dan sifat pekerjaan. Jadi jenis dan sifat pekerjaan itu akan menjadi dorongan seseorang untuk bekerja dan dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan. Lalu kelompok kerja, di mana kelompok kerja ini akan mendapatkan pendapatan bagi kebutuhan hidupnya. Lalu yang berikutnya adalah kondisi kerja, ialah keadaan di mana seseorang bekerja sesuai dengan harapannya. Lalu yang keempat yaitu keamanan dan keselamatan kerja, di mana keamanan dan keselamatan kerja yaitu motivasi yang timbul karena adanya jaminan keamanan dan keselamatan seseorang dalam bekerja. Lalu yang terakhir, hubungan interpersonal, di mana hubungan antara teman atau dengan atasan dan juga hubungan dengan bawahan itu juga akan mempengaruhi terjadinya motivasi. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Lalu kita masuk ke dalam hubungan motivasi dengan keberhasilan individu di dalam organisasi. Nah, hal yang berkaitan dengan kinerja atau performance itu adalah pasti dengan kesediaan atau motivasi dari karyawan atau pegawai untuk bekerja, di mana akan menimbulkan usaha karyawan dan kemampuan karyawan untuk melaksanakannya. Lalu perwujudan kinerja yang maksimal itu juga membutuhkan suatu dorongan untuk memunculkan kemauan dan semangat kerja, yaitu dengan motivasi. Nah, motivasi sendiri itu berfungsi untuk merangsang kemampuan karyawan, maka akan tercipta hasil kinerja yang maksimal dan juga akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan motivasi merupakan variabel penting di mana motivasi perlu mendapat perhatian yang besar pula bagi organisasi atau perusahaan dalam peningkatan kinerja karyawannya. Motivasi seseorang itu berawal dari kebutuhan, keinginan, dan juga dorongan untuk bertindak demi tercapainya kebutuhan atau tujuan. Lalu berikutnya terdapat hubungan positif antara motivasi dan juga kinerja, yaitu dengan antara motivasi dan kinerja dengan pencapaian prestasi, di mana artinya karyawan yang mempunyai motivasi prestasi yang tinggi itu cenderung mempunyai kinerja yang tinggi juga. Sebaliknya, mereka yang mempunyai kinerja rendah dimungkinkan karena motivasinya juga rendah. Nah, itu adalah pembahasan dari CPMK 5. Berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan CPMK 6, yaitu sikap frustrasi dan konflik. Nah, di dalamnya akan berisi tentang pembahasan mengenai 6 pembahasan ya. Yang pertama adalah tahapan stres, jenis-jenis stres, proses konflik, masalah-masalah yang menyebabkan konflik, faktor yang mempengaruhi stres dan konflik, serta hubungan stres dan konflik individu dalam organisasi. Kita masuk ke dalam tahapan-tahapan stres ya. Nah, untuk tahapan stres yang pertama yaitu alarm. Ya, alarm ini maksudnya adalah tahapan pertama yang mengacu pada gejala awal stres yang ditandai dengan detak jantung meningkat cepat, kelenjar adrenalin melepas hormon kortisol atau stres, dan keinginan kuat untuk lari dari masalah penyebab stres. Lalu tahapan kedua yaitu resistensi. Nah, tahapan kedua ini yaitu di mana tubuh mulai menerima keadaan yang ada. Detak jantung kembali normal dan pelepasan hormon kortisol mengalami penurunan. Ketika tahap ini berhasil dilewati dengan baik, fisik dan psikis akan kembali normal. Namun, jika tahap ini tidak teratasi dengan baik, biasanya stres akan berlanjut bahkan lebih buruk. Lalu tahapan yang ketiga yaitu kelelahan. Nah, tahap ketiga
Yaitu tahapan ketika seseorang mengalami stres berkepanjangan. Stres yang berkepanjangan akan menguras energi, bikin emosi, perasaan tidak tenang, lalu dia juga akan membuat cemas berlebihan, ya, bahkan ketakutan berlebih yang menyebabkan seseorang merasa tidak punya harapan lagi. Nah, stres yang sudah berada di tahap kelelahan umumnya seseorang yang akan terlihat depresi, kurang percaya diri, sistem kekebalan tubuh menurun, dan makin mudah emosi. Itu adalah tahapan-tahapan stres. Lalu kita masuk ke dalam jenis-jenis stres. Yang pertama, jenis-jenisnya itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama adalah distress, yaitu stres negatif. Jadi distress itu adalah hasil respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif, yang biasanya sifatnya merusak ya. Nah, hal tersebut termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi seperti penyakit kardiovaskular dan tingkat ketidakhadiran atau absenteeism. Tingkat ketidakhadiran atau absenteeism yang tinggi yang diasosiasikan dengan keadaan sakit, penurunan, dan kematian. Nah, distress ini merupakan jenis stres yang diakibatkan oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, contohnya pertengkaran, kematian pasangan hidup, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah eustress atau stres positif. Eustress itu adalah stres yang sangat berguna lantaran dapat membuat tubuh menjadi lebih waspada. Stres membuat tubuh dan pikiran menjadi siap untuk menghadapi banyak tantangan. Bahkan bisa tanpa disadari, tipe stres ini dapat membantu memberikan kekuatan dan menentukan keputusan. Contohnya, menemukan solusi untuk masalah. Nah, stres ini merupakan jenis stres yang diakibatkan oleh hal-hal yang menyenangkan. Sebagai contoh, perubahan peran setelah menikah, kelahiran anak pertama, dan lain-lain. Kita masuk berikutnya pembahasan tentang proses konflik. Nah, ada banyak pendekatan yang baik untuk menggambarkan proses suatu konflik, yaitu diantaranya yang pertama, laten konflik, di mana laten konflik ini merupakan kondisi yang berpotensi untuk menyebabkan atau mengawali sebuah episode konflik. Terkadang tindakan agresi dapat mengawali suatu proses konflik. Lalu yang kedua adalah perceived konflik. Nah, konflik itu dapat berlanjut. Kedua belah pihak itu harus menyadari bahwa mereka berada dalam keadaan terancam dalam batas-batas tertentu. Lalu yang ketiga adalah felt conflict, di mana persepsi berkaitan erat dengan perasaan. Karena itulah, jika seseorang merasakan adanya perselisihan baik secara aktual maupun potensial, ketegangan, frustasi, rasa marah, rasa takut, maupun kegusaran akan bertambah. Lalu berikutnya yang keempat adalah manifest konflik. Nah, manifest konflik itu adalah persepsi dan perasaan yang akan menyebabkan orang untuk bereaksi terhadap situasi tersebut. Yang kelima yaitu conflict resolution atau suppression. Nah, conflict resolution itu adalah hasil suatu konflik dapat muncul dalam berbagai cara ya, di mana kedua belah pihak itu mungkin mencapai persetujuan yang mengakhiri konflik tersebut. Lalu yang berikutnya yaitu konflik alternatif. Nah, konflik alternatif ini ketika konflik terselesaikan tetapi masih ada perasaan yang tertinggal. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan masalah-masalah yang dapat menyebabkan konflik. Nah, sumber-sumber masalah yang dapat menimbulkan konflik dalam kerja organisasi itu biasanya disebabkan oleh perbedaan tujuan, adanya perbedaan kebutuhan para anggotanya, lalu norma-norma, lalu juga ada masalah-masalah dalam proses pengambilan keputusan, lalu masuk ke dalam kepemimpinan, dan yang terakhir adalah masalah-masalahnya juga akan berhubungan dengan jumlah anggota. Jadi semakin tinggi jumlah atau anggotanya atau semakin banyak masalah-masalah juga pasti akan lebih besar juga yang akan harus diselesaikan. Masuk berikutnya ke dalam pembahasan faktor yang mempengaruhi stres dan juga konflik.
Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi konflik dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar ya, yaitu faktor intern dan juga faktor ekstern. Dalam faktor intern ini dapat disebutkan dalam beberapa hal. Yang pertama, kemantapan organisasi. Jadi organisasi yang telah mantap akan lebih mampu menyesuaikan diri, sehingga tidak mudah terlibat konflik dan mampu menyelesaikannya. Lalu yang kedua, sistem nilai. Nah, sistem nilai dalam suatu organisasi itu ialah sekelompok batasan yang meliputi landasan maksud dan cara berinteraksi suatu organisasi. Apakah sesuatu itu baik, buruk, salah, atau benar. Lalu yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan suatu organisasi dapat menjadi dasar tingkah laku organisasi itu serta para anggotanya. Lalu yang keempat yaitu sistem lain dalam organisasi. Nah, sistem dalam lain organisasi ini misalnya contoh seperti sistem komunikasi, sistem kepemimpinan, sistem pengambilan keputusan, sistem imbalan, dan juga lain-lain. Nah, sedangkan untuk faktor eksternal itu meliputi tentang keterbatasan sumber daya. Nah, kelangkaan sesuatu hal yang dapat menimbulkan persaingan dan seterusnya dapat berakhir menjadi konflik. Lalu adanya kekaburan aturan di masyarakat. Nah, hal ini akan memperbesar peluang perbedaan persepsi dan pola bertindak ketika aturan atau norma di dalam satu masyarakat atau organisasi itu tidak jelas atau kabur. Lalu yang berikutnya derajat ketergantungan. Jadi semakin tergantung satu pihak dengan pihak lain, pasti akan semakin mudah konflik terjadi. Dan yang terakhir, pola interaksi dengan pihak lain. Nah, pola interaksi dengan pihak lain ini biasanya polanya bebas yang memudahkan pemaparan dengan nilai-nilai lain, sedangkan pola tertutup menimbulkan sikap kabur dan kesulitan penyesuaian diri. Lalu kita masuk ke dalam hubungan stres dan konflik individu dalam organisasi. Stres dan konflik itu tidak bisa dipisah, karena stres yang berat dan berkepanjangan akan menimbulkan konflik dalam diri individu maupun antar individu dalam organisasi. Konflik yang terjadi dalam tataran yang rendah itu dapat dipandang sebagai bagian dari manajemen yang diharapkan ada perubahan-perubahan berarti. Tetapi kalau konfliknya sudah parah dan mendalam sehingga emosi sudah memainkan peranan penting, hal tersebut menunjukkan kelemahan organisasi dan menempatkannya pada posisi merugikan. Lalu konflik yang terjadi dalam organisasi itu akan sangat sulit untuk dihilangkan pastinya. Dan persaingan serta konflik itu mudah timbul dalam hubungan antar kelompok karena berbagai faktor perbedaan sasaran, sistem nilai, upaya, dan kepentingan. Nah, konflik sebagai ibu dari segala perubahan, the mother of changes ya. Karena kalau konflik dikelola dengan baik akan mendorong adanya perubahan yang sangat berarti dan juga akan berpengaruh kepada tujuan dari organisasi tersebut. Itu adalah pembahasan dari CPMK 6. Yang berikutnya kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pembahasan yang masuk ke CPMK 7 tentang kepemimpinan fungsi praktis dalam organisasi sumber daya manusia, di mana kita akan membahas 6 hal. Yang pertama, tahapan dalam kepemimpinan, hambatan tipe kepemimpinan, model-model kepemimpinan organisasi, faktor yang membiaskan kepemimpinan, hubungan model kepemimpinan, dan juga lingkup dari STM. Nah, kita masuk ke dalam tahapan dalam kepemimpinan. Tahap dalam kepemimpinan, sebagai seorang pemimpin, seharusnya kita paham tentang kapasitas kemampuan diri dan tim kita. Apakah seseorang sudah layak menjadi pemimpin dalam kapasitas besar atau cukup menjadi pemimpin dalam skup atau cakupan yang kecil. Jadi terdapat 4 kepemimpinan ya, yaitu yang pertama tahapannya adalah dapat memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Jadi tahap pertama ini sekilas memang tampaknya mudah karena hanya mengatur diri sendiri. Tetapi ternyata tidak semua orang memiliki self leadership yang baik. Jadi banyak pakar yang menyatakan bahwa self leadership merupakan fondasi seni kepemimpinan yang paling dasar yang harus dikuasai seseorang. Karena logikanya bagaimana mungkin seseorang bisa menjalankan kepemimpinan secara maksimal jika urusan dirinya sendiri saja itu belum terselesaikan. Jadi bahasa lainnya adalah jangan bermimpi untuk menjadi pemimpin yang hebat jika kita belum memiliki self leadership yang kuat.
Lalu yang kedua itu memimpin orang lain. Nah, tahap yang kedua setelah kita mampu memimpin diri sendiri adalah bagaimana caranya kita memimpin orang lain. Adapun yang dimaksud memimpin orang lain di sini lebih kepada kemampuan kita dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk melakukan apa yang kita perintahkan atau menyetujui apa yang kita usulkan. Lalu yang ketiga, memimpin tim. Nah, setelah kita selesai di tahap kedua, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu memimpin tim. Yang dimaksud dengan tim adalah sekelompok orang yang tergabung dalam satu ikatan tertentu. Di level 3 ini atau di tahap 3 ini, kita akan dihadapkan dengan lebih dari satu orang, di mana setiap orang punya latar belakang dan pemikiran yang berbeda-beda. Kondisi ini tentunya akan sangat membutuhkan tenaga, pikiran, dan perhatian yang ekstra. Lalu yang keempat, kepemimpinan, maksudnya memimpin organisasi. Nah, tahapan keempat ini merupakan tahapan yang tertinggi dalam kepemimpinan. Sebetulnya ketika kita sudah sukses melewati tahap ketiga, yaitu memimpin tim, sejatinya kita sudah punya cukup bekal untuk bisa memimpin sebuah organisasi. Namun demikian tentunya perlu penguatan soft skill lainnya ya, karena ia dituntut untuk lebih berpikir di aspek strategis, tidak malah terjebak dalam tatanan teknis. Nah, ini adalah siklusnya atau tahap-tahapannya dari memimpin diri sendiri atau self leadership tadi, lalu memimpin orang lain, other people, lalu memimpin tim, dan juga masuk ke dalam pemimpinan organisasi. Nah, masuk ke dalam hambatan dalam kepemimpinan. Nah, hambatan-hambatannya itu ada 7. Yang pertama, tidak bisa menyusun budaya perusahaan yang kuat. Jadi budaya perusahaan sebagai fondasi dari sebuah perusahaan pastinya. Pemimpin yang membuat budaya perusahaan. Jadi sebagai seorang pemimpin harus mampu menyusun budaya perusahaan yang kuat. Budaya perusahaan menjadi sebuah keuntungan kompetitif yang dapat menarik perhatian dan mendatangkan hasil yang baik. Lalu yang kedua, kurangnya visi yang jelas. Nah, seorang pemimpin sejati itu harus menciptakan visi untuk masa depan perusahaan yang mampu memberikan semangat untuk karyawan dan membuat mereka bekerja keras dan berbuat baik meski tidak ada yang melihat. Zaman sekarang, terutama untuk para milenial, mereka berpendapat bahwa pekerjaan mereka tidak sekedar gaji yang mereka terima, namun berkontribusi untuk hal yang lebih baik. Lalu yang ketiga, eksekusi yang tidak berjalan. Nah, ada 3 alasan pemimpin gagal melakukan eksekusi perencanaan kerja. Hal pertama adalah pemimpin tidak mengikut rencananya dengan disiplin. Kedua adalah pemimpin gagal menilai prioritas kepentingan. Dan yang ketiga yakni pemimpin tidak menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan bidang kerjanya. Lalu yang keempat, kegagalan berkomunikasi. Nah, kerumitan bisnis pada zaman sekarang ini mendesak pemimpin untuk dapat berkomunikasi pada tiap level dalam perusahaannya. Sebagai pemimpin itu juga harus dituntut untuk membangun kepercayaan dengan meyakinkan anggota melalui komunikasi verbal dan tindakan nonverbal agar dapat memperkuat organisasinya dan memperkuat dalam antar anggota timnya. Nah, komunikasi efektif sangat sulit karena dibutuhkan komitmen. Jadi pemimpin harus membangun komunikasi yang efektif sebagai prioritas dan perlu adanya kedisiplinan, konsistensi, kejelasan pesan, dan kemauan untuk menjaga sistem komunikasi itu setiap harinya. Lalu yang kelima adalah kurangnya akuntabilitas. Nah, dalam perusahaan, apabila ada pekerjaan besar yang gagal dikerjakan dan beberapa ide tidak berjalan dengan lancar, maka pemimpin kurang memiliki akuntabilitas. Kebanyakan pemimpin mengetahui hal ini, namun menjadikan hal ini sebagai sebuah sistem di mana membutuhkan disiplin diri dan fokus. Agar sistem dapat terbentuk, membutuhkan dukungan dari karyawan dan tidak mudah terpengaruh hingga hal ini menjadi bagian dari operasional. Lalu yang keenam atau yang terakhir, hambatannya adalah kurangnya pemerataan. Nah, sangat sulit bila seluruh anggota tim tidak memiliki kesamaan cara pandang. Sebagai seorang pemimpin, tentu merasa tidak setuju, namun harus memastikan bahwa seluruh anggota berada di belakangnya dan mengikuti semua arahan untuk mengerjakan segala hal untuk mendukung dalam mencapai tujuannya. Lalu hal sederhana tentang pemerataan adalah
penting adanya sistem kompensasi yang memastikan seluruh karyawan mendapatkan penghargaan atau komisi atau bonus setelah mereka bekerja giat mewujudkan apa yang menjadi tujuan seseorang sebagai seseorang pemimpin. Itu adalah hambatan-hambatan dalam kepemimpinan. Lalu berikutnya masuk ke dalam model-model kepemimpinan organisasi. Nah, dalam ilmu manajemen pada umumnya dikenal 3 model kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan karismatik. Ya, kepemimpinan karismatik ini itu adalah anugerah dari Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa dan juga magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat juga dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Lalu yang kedua, kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Dan yang kedua, yaitu mengelola bawahan dengan memberi reward dan juga punishment. Dan yang ketiga, itu biasanya menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Nah, yang model ketiga yaitu kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan transformasional ini adalah yang paling efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan juga bawahannya atau pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor, yaitu perhatian atau attention, lalu komunikasi atau communication, kepercayaan atau trust, lalu rasa hormat atau respect, dan juga yang terakhir adalah resiko atau risk. Itu adalah model-model kepemimpinan, dan yang paling baik adalah kepemimpinan transformasional dengan berbagai hal yang harus dipunyai oleh kepemimpinan itu. Perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan juga pengendalian atas resiko. Lalu berikutnya masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Jadi seperti yang sudah kita tahui, kepemimpinan adalah kemampuan yang sanggup meyakinkan orang lain supaya bekerja sama di bawah pimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai tujuan tertentu. Namun ada beberapa faktor-faktor penting yang mempengaruhi kepemimpinan tersebut. Di antaranya yang pertama adalah faktor kemampuan personal. Nah, faktor kemampuan personal ini yaitu kemampuan terhadap mengkombinasikan antara potensi sejak pemimpin dilahirkan ke dunia sebagai manusia dan faktor pendidikan yang ia dapatkan. Lalu yang kedua, faktor jabatan. Nah, faktor jabatan itu adalah struktur kekuasaan yang memimpin yang pemimpin duduki. Nah, jadi jabatan yang diduduki dan jabatan ini tidak dapat dihindari terlebih dalam kehidupan modern saat ini ya. Semuanya seakan terstrukturisasi. Lalu yang ketiga adalah faktor situasi dan kondisi. Nah, pengertian situasi adalah kondisi yang melingkupi perilaku kepemimpinan. Di saat situasi tidak menentu dan kacau, akan lebih efektif jika hadir seorang pemimpin yang karismatik. Nah, selain faktor-faktor yang mempengaruhi seorang menjadi pemimpin, ada juga faktor-faktor keberhasilan seseorang menjadi seorang pemimpin, yaitu yang pertama faktor moral. Faktor moral ini adalah keadaan jiwa dan emosi seseorang yang mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan tugas dan akan mempengaruhi hasil pelaksanaan tugas perorangan maupun organisasi. Lalu yang kedua, faktor disiplin. Nah, faktor disiplin ini adalah ketaatan tanpa ragu-ragu dan tulus ikhlas terhadap perintah atau petunjuk atasan serta peraturan yang berlaku. Disiplin yang terbaik adalah disiplin yang didasarkan oleh disiplin pribadi. Lalu yang ketiga adalah faktor loyalitas, di mana kebanggaan dan antusiasme yang tertanam pada anggota termasuk kepemimpinannya terhadap organisasinya. Dalam suatu organisasi yang mempunyai jiwa korsa yang tinggi, rasa ketidakpuasan bawahan dapat dipadamkan oleh semangat organisasi. Lalu masuk ke dalam faktor kecakapan. Kecakapan adalah kepandaian melaksanakan tugas dengan hasil yang baik dalam waktu yang singkat dengan menggunakan tenaga dan sarana yang seefisien mungkin serta berlangsung dengan tertib.
Lalu masuk ke dalam pembahasan tentang hubungan model kepemimpinan. Nah, agar seseorang pemimpin menjadi efektif, harus ada kesesuaian yang tepat antara perilaku pemimpin dengan gaya dan kondisi situasi. Lalu, beberapa model kepemimpinan situasional telah dikembangkan, seperti model kontingensi, model partisipasi keputusan, dan konsep kepemimpinan. Menurut teori situasional, berdasarkan kombinasi perilaku hubungan, yaitu peduli terhadap orang, dan tugas, yaitu peduli terhadap produksi, para pemimpin dapat mengadopsi salah satu dari 4 gaya kepemimpinan. Lalu yang keempat, pemimpin bertanggung jawab untuk memberi contoh sikap baik dengan berdasarkan etika seorang pemimpin serta menjadi agen perubahan. Nah, menjadi pemimpin adalah menjadi orang yang bisa jadi panutan, baik dalam kinerja maupun integritas. Dia harus hidup sesuai dengan nilai-nilai etika yang baik yang dianutnya. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ruang lingkup sumber daya manusia ya, atau lingkup SDM. Nah, lingkup SDM-nya yaitu yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia, lalu yang kedua pengangkatan dan pemberhentian karyawan, yang ketiga pengupahan tunjangan, yang keempat penilaian kinerja dan pengembangan karir, lalu pelatihan dan pengembangan, yang berikutnya yang keenam, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir yaitu penerapan efektivitas hubungan kerja. Nah, itu adalah pembahasan dari materi ujian akhir sekolah, ujian akhir semester di mata kuliah Psikologi Sumber Daya Manusia. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membantu untuk lebih mengerti tentang materi-materi tersebut. Terima kasih, selamat siang.